Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita akan kembali membuat sebuah project yang berbasis Android, yaitu tanaman pintar. Yang tentunya kita bisa memonitoring ya suhu daripada tanaman tersebut, ya baik itu pada suhu udaranya ataupun suhu daripada kelembapan tanahnya. Yang bisa kita memonitoringnya menggunakan handphone Android kita yang terhubung secara wireless, yang nantinya kita buat berbasis web server. Nanti kita akan tambahkan ya pengontrol pompa airnya juga ya. Jadi kalau misalnya suhu daripada tanaman tersebut ya pada udaranya itu kondisinya panas dan tanahnya gersang, jadi kita bisa menyalakannya juga ya menggunakan pompa air yang bisa kita pencet di Android kita, aplikasi di Android kita yang kita buat berbasis web server yang menggunakan Google Chrome. Nah, baiklah, di sini kita akan menambahkan dua sensor. Yang pertama itu sensor DHT11, di sini berfungsi untuk mengukur suhu ya udaranya. Kemudian kita menambahkan sensor soil moisture ya untuk mengukur kelembapan dari tanaman tersebut. Nah, baiklah, kita akan lanjut ke video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Jadi ini adalah projectnya, yang mana di sini kita bisa memonitoring ya kelembapan daripada tanah ya. Dan di sini ya kita juga bisa melihat ya monitoring daripada suhu yang ada di sekitar tanaman ini ataupun suhu udaranya, cuaca ya. Ini bisa teman-teman aplikasikan ya ke tanaman. Kalau misalnya tanaman bunga ya, ini tanaman bunga ya. Jadi kalau untuk eksperimen ya itu teman-teman bisa mencobanya ya di rumah. Jadi di sini kita menggunakan sebuah sensor DHT11 ya untuk suhu panas ataupun suhu dinginnya bisa kita baca yang menggunakan sensor ini. Untuk sensor tanah itu kita menggunakan moisture soil ya, yang kita tancapkan di sini. Dan di sini juga IP address ya saya lengkapi untuk monitoring sensornya menggunakan handphone Android kita. Ya, di laptop juga bisa ya. Nah, jadi di sini hasilnya. Nah, jadi temperature ya. Temperatur 30,80 Celcius. Ini kelembapan udara dan ini adalah suhu untuk kelembapan tanah. Toggle relay ya, ini fungsinya adalah untuk menghidupkan relay. Jadi kalau misalnya suhu daripada sensor ini tinggi ya atau panas ya dan kelembapan tanahnya kering ya, itu kita bisa melihat hasil monitoringnya dan kita bisa menyalakan relay untuk menghidupkan pompa air ini. Jadi coba kita nyalakan. Ini berbasis web server, jadi kita masukkan HTML di coding IDE Arduino nya ya. Ini pompanya menyala ya. Tak usah kita masukkan air sekarang ya, karena ini masih berbentuk rangkaian yang belum kita jadikan sebagai produk jadi ya. Ini tahapan eksperimen ya. Jadi nanti kita taruh air ya, airnya nanti menyiramkan tanaman tersebut ya, kenalah ke sensor ini ya, maka hasilnya akan ditampilkan ke monitoring dan juga ditampilkan ke layar desktopnya ya. Kalau kita mati, kita pencet sekali lagi ya, maka dia pompanya akan mati. Ini ya IP address ini ya. Jadi berbagai wifi yang kita masuk dia baca, yang penting password loginnya sama ya dengan password yang ada di produk ya, yang di codingnya kita upload 192.168 27.190 ya. Nah, ini dia IP addressnya. Dia akan tampilkan ke LCD ya untuk mengetahui alamat daripada alat ataupun produk yang kita bikin ini. Nah, jadi untuk yang ke depan kita akan tambahkan bukan berbasis
web server lagi. Jadi kita bikin yang berbasis IoT ya. Nah, ini rangkaiannya belum saya apakan ya. Maksudnya belum saya solderkan kuat dan belum kita bikin casingnya. Selanjutnya ya, kita coba bisa panaskan ya sensornya. Kita cari mancis dulu, atau kita panaskan pakai apa ya, ini mancis di atas gelasnya. Kita bayangi 30,80. Kita lihat apakah ada kemajuan pada nilainya. Ya, naik 31 ya. Jangan terlalu dekat ya, nanti meleleh. Nah, tuh 32. Sensornya bekerja. Nah, ini sensor tanah 1080 ya. tiga itu langsung naik ya nilai sensornya 309, artinya dia bekerja. Nah, jadi smart garden untuk memonitoring tanaman kita yang akan kita nantinya coba kembangkan yang berbasis IoT atau Internet of Things. Nah, baiklah, kita akan lanjut ke rangkaian daripada pembuatan project ini. Nah, sekarang kita masuk ke skematik atau perangkaiannya. Ini ada sensor moisture ya. Nanti kita akan gunakan pin yang terdapat di sini A0 ya. Kalau digital nanti silakan dikhususkan. Jadi pin A0 ini ya ada untuk sensornya itu ada di pin 34 ya, di pin 34 yang merupakan pin GPIO default untuk analog ya di SP32 ini. Kemudian kita tambahkan di sini sensor di HT11 ya untuk suhu kelembapan udara ya, suhu dan kelembapan udaranya. Coba kita tengok di sini ya, di pin 35 ya, analog itu ya, untuk sensor moisture. Jadi lupa. Jadi di HT11 itu kita tambahkan di sini di pin kita hubungkan ke pin 4 ya. Kemudian di sini relay itu kita hubungkan ke pin 15. Ini untuk pompa airnya, untuk menyalakan pompa airnya. Ini password nanti silakan disesuaikan ya, admin 2023. Ya, ini adalah file untuk web server ya, tampilan di web servernya dan juga konfigurasi ya, sesuai dengan perintah yang kita masukkan kalau kita nanti ingin menghidupkan relaynya. Nah, ini HTML. Kemudian kita lanjut ke ini ya, menghubungkan pinnya. Jadi A0 tadi di pin 35 33 ini A0 di pin 35.
kita kasih warna hijau. Kemudian PCC kita tengok dulu di 3,3 volt bisa ya. Warna red. Untuk ground kita taruh ke ground. Ini ground, kita hubungkan juga ke ground. Ini PCC. Ini data signal. Ya, data signal kita pakai di pin 4 ya. Ini angkanya susah untuk dilihat. Itu 14, 13, SCL, SCK 2G, pin 4, pin 3 mungkin di sini nih, pin 4 ya, taruhkan di pin 4. Nanti teman-teman silahkan disesuaikan saja ya, sesuai dengan perangkatnya. Yang jelas nanti ya disesuaikan dengan yang di sini. Nah, pin yang ada di sini. Nah, jadi itulah tadi hasil daripada project yang dibuat ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba silakan dicoba, di-download saja ya. Link programnya ataupun codingnya itu ada di bawah video ini ya. Jadi yang tadi itu berbasis web server ya. Jadi untuk ke depan itu kita akan bikin yang berbasis IoT yang menggunakan aplikasi yang kita bikin sendiri. Kita ambil API key-nya, kemudian kita sisipkan di dalam aplikasi Android-nya. Jadi itu tergantung dari keperluan. Jadi karena kita menggunakan ESP32 itu kan bisa berbasis web server, bisa berbasis Bluetooth, dan bisa berbasis IoT ya. Jadi kalau untuk produk yang kita jual banyak ya, lebih bagus itu yang model Bluetooth ya, karena itu tidak terlalu tidak terlalu ribet ya untuk men-settingnya. Jadi terhubung aja ke Bluetooth kita, terhubung aja ke Android kita, alatnya langsung jadi itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba ya, bisa dicoba. Tadi kalau teman-teman ingin membuat ataupun ingin memerlukan ya project custom, ya itu bisa DM ya di bawah video ini, link Instagram ya saya. Nah, jadi mungkin itu saja. Sekian untuk teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.